Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi firman Tuhan, yaitu tentang agen rahasia Tuhan. Selama ini kita kadang banyak yang belum tahu bahwa ada pelindung dari para malaikat. Saya akan ceritakan kepada saudara tentang makhluk yang disebut makhluk surgawi itu. Seperti kita ketahui saudara-saudara, bahwa kondisi dan keadaan di dunia ini sekarang ini sangat tidak aman. Saya selama beberapa waktu ini diberitahu oleh banyak orang agar supaya kita waspada ketika kita ada di luaran. Karena sekarang ini ada satu gerakan yang sama yang sedang terjadi di Indonesia secara global, yaitu roh yang saya menyebut orang dikuasai roh ini itu sadis saudara, yaitu begal. Di mana-mana banyak begal saudara. Sepertinya Indonesia ini sudah sangat tidak aman. Saya sering memberitahu agar supaya kalau saudara memiliki anak kecil jangan sampai dibiarkan jalan sendiri. Karena kondisinya seperti tahun 70-an kira-kira. Banyak begal di mana-mana. Kemarin saya melihat di YouTube saudara, bahwa sekarang ini ada jasa yang namanya jasa bodyguard. Dan itu bayarannya besar. Para selebriti, orang-orang terkenal, mereka memakai jasa bodyguard. Lalu di benak saya itu terlintas seperti ini. Bagaimana kalau seseorang tidak bisa membayar? Lalu saya merenung, bukankah sebetulnya kita itu memiliki bodyguard yang tidak kelihatan? Yaitu para malaikat. Malaikat-malaikat ini sebetulnya adalah agen rahasia Tuhan, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan mata, tetapi ada di sekitar kita. Malam ini saya akan sampaikan tentang tugas dari para malaikat dan keberadaan mereka. Nah saudara-saudara, sebelum kita membaca ayat ini, saya akan mengajak untuk menayangkan atau menyaksikan sebuah video. Video ini menceritakan tentang, ini video sungguhan ya, bukan trik, bukan action saudara, bukan main-main tapi sungguhan. Nah video yang akan saya putar ini adalah tentang orang yang ada di Cina, di jalan raya, ketika mau kecelakaan, ternyata ditolong oleh malaikat saudara. Siapa yang pernah menyaksikan video ini angkat tangan? Ya, walah sedikit sekali ya, mungkin banyak saudara yang belum menyaksikan. Saya akan tayangkan bahwa video ini bukan rekayasa, tetapi CCTV saudara. CCTV di mana ada seseorang yang akan ketabrak mobil, tetapi ditolong oleh malaikat. Kemudian juga ada seseorang yang dalam keadaan tidak berdaya, juga ditolong oleh malaikat. Nah, coba kita akan saksikan penayangan video ini, saudara-saudara. Nah, mungkin bisa dimatikan lampunya. Nah, saudara lihat ini CCTV. Saudara perhatikan sebentar ada mobil yang lewat. Nah, ini akan ditabrak. Nah, saudara lihat. Begitu, ini mobilnya berhenti, supirnya bingung, saudara-saudara. Loh, tadi saya nabrak orang, kemana orangnya? Udah pindah ke sini.
Dan ini malaikatnya, saudara. Coba nanti kita lihat, putar ulang ya. Secara perlahan-lahan nanti saudara akan lihat. Ini supirnya masih bingung. Nah ini saudara lihat. Nah itu ya. Tahu-tahu sudah pindah ke sini. Nah ini supirnya bingung, saudara. Saya nabrak orang, kemana tadi orangnya? Nah, kalau saudara perhatikan, orang ini tangannya itu bercahaya. Lihat nanti waktu dilakukan penayangan pelan. Ini masih bingung supirnya, saudara. Coba lihat. Nah ini penayangan pendeknya. Nah kemudian coba saudara perhatikan, tangannya bercahaya orang ini. Ya, nah tangannya bercahaya. Tangannya bercahaya. Orangnya sampai di sini. Ya, ini pasti ketakutan luar biasa ya, lenger-lenger pasti ini. Nah, ini orangnya duduk di sini. Sementara supirnya masih celingak-celinguk kebingungan. Nah, sekarang saudara lihat ini. Peristiwanya sama. Nah, coba perhatikan. Ini pun CCTV, saudara. Ini orangnya bingung juga ini. Nabrak orang kok ternyata nggak ada. Nah, ini dia. Penayangan pendeknya ini saya potong-potong. Ya. Ternyata keluar cahayanya dan orangnya dipindah ke sini. Nah, kali ini orang yang sedang main skateboard. This is Adam Zemansky and his board. It's about to go down right now. Hold up. Yeah, let's wait for the car, bro. You know. Ini dia Since we orang don't lagi have no main helmets or skateboard. nothing. Ya. This is you. Tanpa sengaja dia menemukan ada seseorang yang tergeletak di dekat Man, tong that was sampah. awesome. Dude, that was so sick. That's YouTube for sure, bro. Ini tong sampah ya. All day, man. Yo, what's up? Whoa. Dude, what the hell is that? It's a dead body. What do you think? Dude, is he really dead? I don't know. I mean, he looks dead. No, why don't you go check it out? No, hell nah, man. You can do Tidak that. berapa I ain't lama doing that. ada malaikat yang datang mengambil orang Man. ini. Nah, memang tidak diceritakan dipindah kemana, tapi dia orang lagi ketakutan ini. Hey, come on, man. Don't do that, man. Dude, the guy's dead, man. He's dead in the wine house. Fuck. Dude, you see that blood behind him? Oh, man. We should call the cops, dude. Oh, man. What the hell are those things coming out of his Dude, back? I don't know. dude? Those are like bone spoiler horror movie shit, man. Tiba-tiba ada Well, I malaikat gotta yang turn off the lewat. camera to call the cops, bro. Dude, we'll call the cops, man. I mean, the guy could still be here. All right, shit. Hold on. Nah ini dia, saudara lihat. Whoa. What's up? Anak ini juga kebingungan, ada apa ini Dude, what tiba-tiba are you datang ke doing? sini. Hey, look, man. We already called the cops, so you should just go. Dude, what if that's the killer? Seriously, Kalau this is saudara a lihat crime scene. kamera That ini could be the berubah, killer. Look, ya, alright, the killers don't come berubah, back, alright? sudah kacau They di just wash them kamera. up. Karena You need to energi watch dari malaikat ini. Nah, saudara lihat orangnya hilang. Oh, dude. Oh my God. Dan orang ini Dude, I am ketakutan, dia flipping lari out akhirnya. right now. We should dude. split. We should split. Dia Wait, bingung, dude, ketakutan cops. dia. Cops. What Dia if the lari. cops? Who Dude, cares? they have my number. I don't care. Sampai di sini penayangannya, saudara. Nah, di sini saya hendak memberikan sebuah pengertian kepada saudara bahwa malaikat itu betul-betul ada. Ya. Makhluk yang tidak kelihatan mata tapi real. Nah, sekarang coba saya ajak untuk kita membaca ayatnya, saudara-saudara, di dalam kitab Iyob atau Ayub, pasal 1 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk saudara. Iyob atau Ayub, pasal 1 ayat 10. Sudah ketemu semua? Baik, kalau gitu kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bukankah engkau telah membuat pagar bagi dia dan bagi rumahnya dan bagi segala miliknya di sekelilingnya,
Engkau telah memberkati pekerjaan tangannya dan kekayaannya telah makin bertambah di negeri itu. Di sini ada sebuah cerita, saudara-saudara, yaitu tentang, ini ucapan dari siapa? Ya, siapa yang ngomong ini? Setan yang ngomong. Ceritanya begini, saudara-saudara. Pada waktu itu Tuhan itu ketemu sama setan. Setan itu ya sebetulnya malaikat ya, tapi yang jatuh. Dia yang melanggar dari tugas yang sudah ditetapkan. Ketika Tuhan ketemu sama setan, dia tanya, setan, kamu dari mana? Setan itu berkata, saya baru saja mengelilingi dunia ini. Kemudian Tuhan bertanya kepada setan tadi, setan, kamu tahu nggak hambaku Ayub? Dia seorang yang jujur, saleh, takut akan Yahweh dan menjauhi kejahatan. Terus si setan tadi menjawab, saudara, terang saja wong kamu pagari. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apa sih yang disebut dengan memagari ini, saudara? Bukankah engkau telah membuat pagar bagi dia? Lalu pagarnya itu pakai apa? Nah, kadangkala kita kurang paham pagarnya itu apa ya kira-kira ya. Tapi kalau kita mempelajari dunia alam supranatural, maka pagar di situ adalah makhluk-makhluk surgawi. Dialah para malaikat. Dan saudara perhatikan, apa yang dipagari oleh Tuhan terhadap Ayub. Yang pertama adalah dia memagari dirinya Ayub. Ayub dilindungi, dipagari oleh malaikat-malaikat. Kemudian rumahnya juga dipagari. Kemudian segala miliknya juga dipagari. Bahkan pekerjaannya diberkati. Sehingga dikatakan bahwa Ayub itu menjadi orang yang terkaya di seluruh tanah Uz, saudara. Nah, dari ayat ini saya akan coba untuk memancing sebuah pertanyaan kepada saudara. Ketika kita menjadi orang percaya, pernahkah kita melibatkan makhluk yang tidak kelihatan ini, saudara? Pernahkah kita berdoa dengan berkata, ya Bapa, saya mohon lindungilah diri saya. Apalagi sekarang banyak begal ya, saudara-saudara, hati-hati. Saya diberitahu kalau saudara nyetir mobil sendiri, ya ini tolong saudara perhatikan yang punya mobil. Kalau saudara nyetir mobil kemudian saudara dilempar pakai telur, ya, kaca depan dilemparin telur, bak gitu. Jangan pernah wipernya dijalankan, saudara. Karena telur itu sebetulnya dalamnya sudah disuntik dengan cairan kimia. Sehingga ketika telur itu pecah di kaca dan di wiper, maka langsung kaca itu belabur, saudara. Jangan pula saudara semprot dengan air. Biarkan saja. Nanti dia akan kering sendiri, tinggal keletek. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah saudara jangan panik, jangan emosi, tapi cepat berpikir cari kantor polisi, berhenti di situ. Ini sekarang kondisi di Indonesia ini mengerikan sekali, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara sedang setir mobil, tiba-tiba ditabrak dari belakang, ya nabraknya bukan buak gitu, enggak, pelan, jedul gitu. Tidak usah saudara lalu terpancing, turun mentang-mentang, wah habis kita. Karena sering terjadi kasus-kasus yang seperti itu, di mana orang begitu turun, ternyata yang belakang itu sudah ada 4-5 orang. Maka orang tersebut, ini kasus ini terjadi beberapa kali, saudara. Orang tersebut yang turun itu diikat tangannya,
kemudian ditaruh di pinggir jalan, mobilnya dibawa lari, mulutnya diplester. Plesternya pakai lakban, nggak tanggung-tanggung, bukan satu kletek, pret gitu, bukan. Ikat gini, saudara. Ini kejahatan sudah semakin marak, jadi saya anjurkan hati-hati. Oleh karena itu malam ini saya mengajarkan pengajaran ini agar kita melibatkan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan tadi, yaitu malaikat, saudara. Namanya saja malaikat. Malaikat itu bahasa Ibrani dari kata malak, yang artinya utusan. Jadi malaikat ini dia diperintahkan Tuhan untuk melindungi orang-orang yang hatinya baik. Seperti model Ayub, saudara. Jadi orang-orang yang hatinya baik itu Tuhan kirimkan malaikat penjaga. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita berdoa, minta Bapak Yahweh kirimkanlah malaikatmu untuk menjaga. Tadi kita sudah melihat di dalam kitab Iyob, di sana dikatakan, bukankah engkau telah membuat pagar bagi dia? Mungkin kita akan berpikir, pagarnya macam kayak apa ya? Tetapi kita temukan ayatnya di dalam kitab Tehillim pasal 34 ayat yang ke-7, yang akan saya bacakan begini bunyinya. Malaikat Yahweh berkemah di sekeliling mereka yang takut akan dia, dan dia membebaskannya. Rupa-rupanya malaikat-malaikat yang tidak kelihatan itu berkemah, saudara, di sekeliling orang-orang percaya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Orang yang Tuhan lindungilah kami. Nah, ketika kita berkata Tuhan lindungilah kami, di situ Tuhan kirim malaikat-malaikat penjaga, saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, malaikat ini ditulis ratusan kali, saudara. Di dalam Perjanjian Baru juga sama. Dan malaikat itu makhluk yang sudah ada sebelum manusia ada. Jadi makhluk ini sudah ada sebelum manusia ada. Jumlahnya tetap. Kenapa? Karena makhluk malaikat ini tidak bisa mati. Dan tidak berjenis kelamin, tetapi posturnya itu selalu laki-laki. Dan bentuk malaikat itu bermacam-macam, saudara. Yang ditulis di dalam kitab suci itu macamnya banyak. Beberapa tahun yang lalu pernah ada orang yang gontok-gontokan masalah malaikat, akhirnya saya yang menyelesaikannya. Orang gontok-gontokan dengan berdebat berkata begini, malaikat itu bersayap. Ada yang mengatakan tidak, malaikat itu tidak bersayap, ekel-ekelan. Lalu orang ini tanya sama saya, menurut Pak Lukas, malaikat itu bersayap atau tidak? Saya jawab, malaikat itu bisa bersayap, bisa tidak. Malaikat itu bentuknya juga macam-macam. Kalau kita membaca di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, ada malaikat yang sayapnya 6. Ada yang sayapnya cuma 2. Bahkan ada yang wajahnya itu penuh mata. Bahkan juga ada yang wajahnya seperti singa atau burung. Tetapi ada juga yang wajahnya real seperti manusia kita, saudara. Jenis-jenis malaikat itu banyak sekali jenisnya. Ada yang disebut dengan kerubim. Kerubim itu adalah malaikat, ya ini saya tunjukkan gambarnya, saudara-saudara. Ini malaikat-malaikat yang tertulis di dalam kitab Gilyahna, kitab Wahyu. Saudara lihat wajahnya, ya, ada wajah burung, ada wajah manusia, ada wajah lembu, ada wajah singa. Ini malaikat-malaikat sebetulnya.
Nah saudara bisa lihat betapa dahsyatnya malaikat-malaikat ini, karena masing-masing pribadi ini itu memancarkan energi. Kalau saudara yang peka akan dunia alam roh, ya saya peka dengan dunia alam roh saudara. Ketika saya masuk ke rumah seseorang, saya tahu, oh rumah ini ada setannya. Saya ngerti, karena energinya langsung terasa. Tapi kalau orang yang tidak peka, wabok pergi ke kuburan juga tidak akan terasa apa-apa. Nah ini yang disebut dengan malaikat-malaikat yang wajahnya seram, saudara-saudara. Nah ini yang disebut dengan malaikat kerubim. Malaikat kerubim ini sebetulnya namanya adalah malaikat kerub. Karena jumlahnya 2, maka dikasih akhiran im. Im itu artinya jamak. Malaikat kerub itu kalau 1, kalau 2 kerubim. Ya, karena bentuknya jamak. Kalau malaikat kerub ini sebetulnya adalah malaikat yang menjaga kekudusan. Makanya dia ada di atas tabut perjanjian, saudara-saudara. Dan ada juga yang namanya malaikat seraf. Di kitab Yesaya banyak ditulis hal itu, yaitu yang dikenal dengan serafim. Serafim ini adalah malaikat penyembah. Ada banyak jenis malaikat. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada juga malaikat kegelapan. Ini malaikat kegelapan, saudara. Ini adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh, yang disebut dengan setan tadi. Kemudian bentuk dari malaikat-malaikat yang sudah jatuh ini bermacam-macam. Tapi semuanya itu mengerikan bentuknya. Kemudian kita melihat yang namanya malaikat yang mencabut nyawa orang. Nah ini bentuknya kayak gini saudara. Tetapi kalau orang tersebut mengabdikan diri kepada setan, maka yang datang malaikat mautnya modelnya kayak begini. Makanya saya pernah, saya itu ngalami di depan orang yang istilahnya dying ya, tinggal matinya gitu, sekarat gitu ya. Itu berkali-kali saudara. Ada yang ketika orang itu nafasnya sudah satu-satu, gitu kan, satu-satu gitu. Dia bilang begini, sudah, jangan pada nangis, ya, jangan pada nangis. Lihat, malaikat Tuhan sudah mengelilingi saya. Dia siap menjemput saya. Jangan pada nangis, anak-anakku. Kalian yang rukun-rukun ya, sebentar lagi aku mau pulang. Oh, nyaman sekali, saudara. Dan biasanya orang yang seperti itu matinya tersenyum. Tetapi ada orang ketika mau mati, wah itu ketakutan, matanya jelalatan ke sana kemari sambil berkata gelap, gelap. Ada yang bilang takut, takut. Nah, pasti yang datang model-model kayak begini, saudara. Saudara pernah enggak berhadapan dengan orang yang berada dalam detik-detik terakhir? Roh itu keluar. Siapa yang pernah? Tolong angkat tangan. Wah cukup banyak ya. Kalau saya ngalami begitu. Cuman biasanya memang kalau saudara belum pernah melihat ya orang yang ketakutan ketika mau les gitu. Kalau orang yang ketakutan saya bisa memastikan yang datang modelnya kayak begini. Saudara. Dia takut. Kenapa? Karena alam roh manusia itu terbuka. Sekarang alam roh manusia saudara tertutup semua. Saudara nggak akan tahu di sini ada malaikat atau tidak. Tapi ketika alam roh itu membuka, saudara akan tahu dunia alam roh. Biasanya orang-orang yang sudah berusia lanjut, itu alam rohnya itu membuka, saudara.
Nanti ada yang ngomong katanya, wah itu orang tua saya datang. Betulnya yang datang bukan orang tua. Yang datang itu setan yang menjelma menjadi orang tua. Ya. Kita kembali lagi ke masalah malaikat, saudara. Ada banyak jenis-jenis malaikat yang tadi saya katakan. Dan ada satu malaikat yang bukan satu ya, tapi satu gerombolan malaikat yang orang-orang Kristen menyebut dengan istilah Lucifer. Itu adalah malaikat-malaikat cahaya. Karena Lucifer itu di dalam, itu bahasa Latin ya. Bahasa Inggrisnya itu light bearer atau malaikat cahaya. Jadi malaikat ciptaan Tuhan itu yang disebut paling cantik. Sekujur tubuhnya itu penuh dengan cahaya. Itu yang disebut dengan malaikat cahaya. Di mana dia sebetulnya itu diciptakan untuk menyembah Yahweh. Tetapi ternyata dia memberontak dan ingin disembah. Ingin disembah siapa? Teman-temannya jenis-jenis malaikat yang lain. Sehingga Tuhan mencampakkan mereka keluar dari Syamayim, buang ke bumi ini, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang kita akan melihat tugas-tugas dari malaikat. Yang pertama adalah, ini yang saya sampaikan malaikat-malaikat yang benar ya, bukan malaikat-malaikat yang jatuh yang disebut setan, bukan. Tapi malaikat-malaikat yang benar. Yang pertama adalah menyampaikan pesan Tuhan. Ada dasar ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin saya rasa tidak perlu dibaca ya, supaya tidak lama ya, karena apa yang saya sampaikan itu selalu ada dasarnya. Kalau saya berkata malaikat pembawa berita, percayalah ada ayatnya. Saya kasih contoh saja deh. Ya, nanti selanjutnya kita nggak perlu baca ayat-ayat ya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 12 dikatakan, dan nampaklah seorang malaikat Yahweh tiba-tiba berdiri di dekat mereka, dan kemuliaan Yahweh menyinari mereka, dan mereka dicekam ketakutan yang luar biasa. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, karena lihatlah aku memberitakan kabar baik kepadamu, suatu sukacita besar yang akan terjadi bagi segala bangsa. Karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasyah, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, engkau akan menemui seorang bayi yang dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan. Nah, di sini ada gembala-gembala yang sedang menggembalakan di padang. Namanya padang gembala. Orang menyebutnya dengan padang Efrata. Atau dalam bahasa Ibrani orang menyebut dengan Migdal Eder. Itu padang gembala, saudara. Ketika mereka sedang menggembalakan domba malam-malam, tiba-tiba ada cahaya. Malaikat Tuhan datang dan memberitahu. Nah, ini yang disebut dengan malaikat pembawa berita. Malaikat pembawa berita itu yang dikenal oleh kitab suci kita bernama malaikat Gabriel. Ya, malaikat Gabriel itu malaikat pembawa berita. Oleh karena itu jangan sampai kita jadi malaikat pembawa berita alias telepon gendong. Tahu telepon gendong, saudara? Tukang gosip. Ya. Biarkan itu urusan malaikat pembawa berita. Nah, malaikat pembawa berita ini pimpinannya adalah Gabriel. Pasti banyak jumlahnya, saudara. Dan pembawa berita ini juga bukan pembawa berita harus menyangkut tentang Tuhan, tidak. Tetapi menyangkut tentang kehidupan sehari-hari.
Saya pernah mendapatkan sebuah cerita dulu, beberapa tahun yang lalu. Di sana diceritakan ada sebuah gereja yang baru saja merayakan, ya ulang tahun atau apa saya lupa. Pokoknya dia sedang merayakan sesuatu yang rame, banyak makanan, minuman. Lalu besoknya itu ada pengemis yang datang. Pengemis ini berkata, saya ingin ketemu dengan Bapak Gembala. Lalu pengerja bilang, oh maaf Bapak Gembala tidak ada di sini. Ya udah, saya ingin ketemu sama Ibu Gembala saja deh. Lalu si pengerja ini masuk. Lalu pengerja ini keluar lagi dan berkata, mohon maaf Pak, Ibu Gembala tidak bisa diganggu. Tapi pengemis ini tetap menunggu di situ dan berkata, saya pingin ketemu dengan Ibu Gembala. Tolong saya ditemukan. Ibu Gembala tidak bisa diganggu, saya mau minta makan. Pokoknya saya mau panggil Ibu Gembala keluar. Nah kemudian pengerja itu masuk lagi, kemudian tidak berapa lama Ibu Gembala itu keluar, saudara. Tentu pengemis ini dimarahi, saudara. Kamu kok wong kayak gini saja kok harus nemoni saya? Sama pengerja kan ya bisa toh? Wah pokoknya dimarahin. Dia bilang, Ibu saya mau minta makan. Enggak ada, di sini enggak ada makanan. Ya sudah terima kasih, tapi Ibu tolong dengar. Perhatikan kata-kata saya. Bahwa mulai hari ini nama Ibu dihapus dari kitab kehidupan. Tiba-tiba orang pengemis tadi hilang, hilang. Itu si Ibu Gembala langsung golong koming di situ, saudara. Karena mendengar ucapan dari malaikat tadi. Ini disebut malaikat pembawa berita. Saya juga pernah mendapatkan sebuah kisah yang terjadi di Amerika. Ada seorang yang sedang mengemudikan mobil. Seorang ibu mengemudikan mobil. Tiba-tiba di jalan freeway, ya di Amerika tuh jalan tol tuh namanya freeway. Itu ada orang yang nyetop. Sambil biasanya membawa kertas, misalnya kertasnya sekian besar gitu ya, kertasnya diginikan tujuannya kemana, terus gini saudara. Nah si ibu ini lewat naik mobil sendirian, gitu dia lihat ada orang pria yang menunjukkan tujuan lalu seperti ini. Nah si ibu ini berpikir, siapa itu orang laki-laki ya, arahnya sama dengan saya. Tapi kalau saya ambil orang ini nanti jangan-jangan penjahat lagi. Hatinya terjadi pergolakan. Tapi ada satu suara yang mengatakan ambil orang ini. Nah ibu ini baru pulang dari persekutuan, saudara. Lalu ibu ini berpikir, saya tak dengerin suara yang ada di hati saya tak belok. Setidak-tidaknya kalau memang Tuhan izinkan saya menolong, orangnya pasti masih ada di situ. Dia belok. Kemudian dia jalan lagi, dia lihat, oh itu orangnya masih ada di sana. Kemudian berhenti dan ditanya, Bapak mau kemana? Oh saya mau ke sana tujuannya. Bisa Ibu saya menumpang? Oh ya silahkan. Dia numpang, saudara. Pada waktu numpang, orang ini bertanya kepada si ibu ini. Ibu dari mana? Oh saya dari persekutuan doa. Oh iya. Boleh saya tanya, Ibu pernah dengar enggak kalau Yesua itu akan segera datang? Oh pernah. Karena pendeta saya suka bercerita bahwa tidak lama lagi Yesua akan datang untuk yang kedua kali. Lalu orang ini berkata, Ibu dengarkan ya, saya mau bicara sesuatu. Yesua akan datang ke dunia ini lebih
lebih cepat dari apa yang bisa dipikirkan orang. Tiba-tiba orang ini hilang. Wah, si ibu nyetirnya oleng, saudara. Di sana ada polisi, langsung dikejar polisi, saudara. Pada waktu dikejar polisi, ditanya, "Lu ibu ini nyetir kacau, mabuk ya?" "Oh tidak Pak, saya tidak mabuk. Saya ketakutan." "Ada apa?" Dia cerita si ibu ini, "Tadi ada orang laki-laki yang ikut saya, dia cerita tentang kedatangan Tuhan. Tiba-tiba orangnya hilang, jadi saya ketakutan." Lalu apa yang dikatakan oleh polisi tersebut? "Apa yang ibu sampaikan? Laporan ini sudah saya dapatkan yang keempat kali." Saudara bisa lihat di situ bahwa sekarang malaikat-malaikat Tuhan itu mulai intervensi kepada manusia, yang menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sedemikian dekat. Lalu siapa malaikat-malaikat ini? Tidak lain dia adalah malaikat pembawa berita. Nah, oleh karena itulah saudara, dari kisah ini tugas malaikat yang pertama yaitu malaikat pembawa berita, saudara harus lebih setia kepada Tuhan karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Amin. Yang kedua, apa tugas malaikat Tuhan? Yaitu membawa jawaban doa. Di dalam kitab Beresit 28 atau Kejadian 28 ayat 12 sampai 15, ya. Kita melihat di situ ada sesuatu yang luar biasa. Dikatakan, "Dan dia bermimpi dan nampaklah sebuah tangga didirikan di atas bumi dan ujungnya mencapai langit dan tampaklah para malaikat Elohim sedang naik dan turun di atasnya." Saya mau tanya, ini mimpinya siapa? Halo, mimpinya siapa? Ya, Yakub, saudara. Yakub yang sedang ketakutan karena akan dibunuh oleh Esau. Lalu di situ Yakub bermimpi nampak malaikat Tuhan turun naik. Dan di situ ada janji Tuhan. Nah, ini artinya adalah malaikat-malaikat yang menjawab doa-doa orang percaya. Kemudian kita juga melihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal 12, catat saja ya, tidak usah dibaca. Kisah Rasul 12 ayat 5 sampai 15, di sana diceritakan bagaimana Petrus itu dipenjara dan jemaat mendoakannya. Dan malaikat Tuhan diutus untuk melepaskan Petrus dari penjara. Begitu malaikat masuk ke dalam penjara, tiba-tiba penjaranya buka sendiri, saudara. Petrus itu jalan. Begitu sudah sampai luar, malaikatnya bilang, "Sudah, kamu pergi." Nah, ketika itu Petrus pergi ke persekutuan tempat dia didoakan, gedor-gedor pintu. Lah ada seseorang yang begitu lihat, "Oh, ada Petrus," dia lari ke dalam. Bukannya dibuka, lari ke dalam, saudara. Lalu, "Oh, itu ada Petrus." Orang di dalam ngomong apa? "Oh, itu rohnya yang datang." Kan lucu ya, berdoa tapi begitu dapat jawaban gak percaya lagi. Lucu itu. Nah, itu yang berikutnya ya. Jadi artinya Tuhan itu mengirimkan malaikat yang menolong, memberikan bantuan. Kemudian yang keempat, tugas dari malaikat yang keempat yaitu memberi kekuatan. Memberikan apa ya? Encourage itu artinya semangat. Ya. Memberikan kesemangatan. Dan ini terlihat ketika Yesus sedang bergumul di Taman Getsemani. Saat dia sedang ketakutan yang luar biasa, malaikat Tuhan datang dan memberikan penghiburan, saudara-saudara. Itu ada di Lukas 22 ayat 43 sampai 44.
Ya. Nah, ini yang disebut dengan malaikat yang memberikan kekuatan atau memberi semangat. Kemudian saudara, yang kelima, yaitu menolong orang yang akan mendapatkan keselamatan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26, di sana malaikat Yahweh itu berbicara kepada Filipus, dan malaikat Tuhan itu berkata, Filipus, kamu pergi ke jalan yang menurun dari Yerusalem ke Gaza. Kamu ke sana saja. Lalu akhirnya kalau kita lihat dari cerita itu, maka kita melihat Filipus memberikan penerangan kepada sida-sida dari Ethiopia. Kemudian di Kisah Rasul pasal 10 ayat 3 sampai 4 juga seperti itu, yaitu Cornelius. Ya, jadi itu adalah malaikat yang menolong supaya ada yang menerangkan tentang keselamatan. Kemudian yang keenam, melindungi dari bahaya, saudara-saudara. Nah, ini juga malaikat pelindung, ya, yang disebut dengan guardian angel atau malaikat penjaga. Saya pernah mendengar sebuah cerita dulu ketika peristiwa anti Cina di Semarang, tahun berapa itu ya, saya lupa itu. Lama banget itu ya, yang gerakannya rame itu dari Solo terlebih dahulu. Ya. Itu saya mendengar cerita dari teman saya yang punya toko, saudara. Pada waktu itu kerusuhan, toko-toko dibakar. Begitu tokonya dibakar, orang ini, itu dia dulu gerejanya di Isa Al-Masih kalau tidak salah. Orang ini berdoa, saudara. Dia katakan, ya Tuhan tolong kirim malaikatmu. Karena semua toko-toko itu dirampok, dibuka semua, saudara. Yang pintunya pakai pintu besi, dipaksa dibuka dengan pakai rantai. Ya. Jadi pintunya itu apa? Yang buat pegangan gembok itu tali rantai, kemudian tarik pakai jeep, ya pakai mobil jeep, kan jebol itu, apa namanya, pintu greknya itu jebol, dirampok habis-habisan. Suasana kacau pada malam itu, saudara. Dan teman saya itu cerita, ada sesuatu yang luar biasa. Ketika orang-orang penjara itu mendekati toko saya, ternyata orang-orang yang tadinya ngelemparin batu, menjarah, begitu di depan toko, orang ini lari semua. Jangan di sini, banyak tentara. Begitu, saudara. Ayo kita lari, jangan di sini, banyak tentara, nanti kita ditembak. Padahal di situ enggak ada apa-apa, saudara. Enggak ada orang. Lalu yang jadi pertanyaan, siapakah tentara-tentara yang dilihat oleh kaum perusuh itu? Tidak lain adalah malaikat-malaikat Tuhan. Kasus ini persis sama ketika Gehazi dikepung oleh tentara Aram. Pada waktu itu Gehazi begitu lihat tentara Aram langsung lari masuk ke dalam. Celaka tuanku, tentara Aram mengepung kita. Waktu itu Elisa berkata, enggak usah takut. Kamu lihat, ada begitu banyak yang mengelilingi kita, lebih besar dari musuh-musuh kita. Lalu Elisa berdoa supaya mata bujangnya yaitu Gehazi dibuka. Sehingga ketika berdoa alam rohnya buka, dia lihat di atas itu ada malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga. Nah, saudara yang terkasih, hal yang seperti ini itu yang membuat kita itu terlindung. Ya, ini ada ayatnya banyak ya di kitab Tehillim atau Mazmur 91 ayat 10 sampai 14. Kemudian Matius 18 ayat yang ke-10 ya dan sebagainya. Itu bicara tentang
malaikat-malaikat penjaga. Saya seringkali mengalami hal ini, saudara-saudara. Entah ada orang yang jahil kepada saya dengan santet, saya juga tidak tahu. Tapi ketika saya sedang tidur, tiba-tiba di kamar itu atasnya kan dak. Itu seperti ada pot bunga yang gede yang dibanting, bam gitu. Nah istri saya dengar lalu, "Pap, itu apa?" Wah, saya langsung ke atas. Begitu saya ke atas, enggak ada apa-apa. Berarti ini santet yang datang. Tapi dia tidak akan mengena. Dan saya memberitahu kepada saudara, bahwa kita yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus HaMasiah, tidak bisa disantet dengan kekuatan sebesar apapun. Ya, haleluya. Saya beberapa hari ini sedang konseling dengan seseorang dari Medan, saudara. Saya tidak perlu sebut namanya. Orang ini cerita kepada saya bahwa dia bekerja di lingkungan yang agamanya berbeda. Dan orang-orang di sana itu terlalu jahil. Dia sering kali mengalami gelas dalam satu hari itu selalu 3 pecah. Pecahnya itu berantakan semua. Nanti dia keluarin lagi gelas lagi, pecah lagi, berantakan. Nah itu sebetulnya adalah santet yang tidak mengena orang, saudara. Paling kenanya benda-benda. Nah itu sudah merupakan bukti bahwa saudara dan saya itu sebetulnya kebal terhadap serangan santet. Kenapa? Karena ada malaikat-malaikat Tuhan yang menjagai kita. Saudara yakin nggak itu? Ya. Ada malaikat yang menjaga tiap malam. Mungkin saudara tidak menyadari karena mungkin saudara tidak pernah berkata, Tuhan kirimkanlah malaikatmu. Tapi ketika kita berkata, Tuhan lindungilah aku. Biarlah di tengah malam sebelum aku istirahat engkau menjagaiku. Saudara pikir Tuhan yang jaga? Tidak, Tuhan kirim utusan-utusannya, yaitu malaikat penjaga. Ya. Nah dia yang menjaga. Tetapi saudara-saudara, ini saya perlu mewarning saudara. Malaikat sekali waktu bisa menampakkan diri, tetapi tidak boleh disembah. Rasul Paulus memberi nasihat di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 18, supaya kita tidak boleh menyembah malaikat. Kita juga tidak bisa langsung memerintahkan malaikat. Itu tidak pada jalurnya, saudara. Kita bisa memerintahkan malaikat setelah kita meminta kepada bosnya malaikat dulu. Kita harus minta, Tuhan kirim malaikatmu. Begitu malaikatnya sudah dikirim, nah kita bisa berdialog, kita bisa minta apapun sama dia. Jadi kita tidak bisa langsung, malaikat, sini kamu, enggak bisa. Kita harus pakai jalur, yaitu minta terlebih dahulu kepada Tuhan. Kemudian yang ketujuh, saudara. Apa tugas malaikat? Tugas malaikat, ya ini saya lupa, ada satu lagi, ya, yaitu melindungi Daniel ketika dia masuk ke kandang singa. Kalau saudara lihat gambar ini cukup mengerikan ya saudara. Wajah singa ini kan sangar ya toh. Sedangkan Daniel ya manusia biasa. Tapi dia berdoa. Di dalam kitab Daniel 6 ayat 12 dikatakan, Elohimku telah mengirim malaikatnya dan dia telah menutup mulut singa-singa itu. Jadi singanya tidak menerkam, saudara. Padahal singa-singa ini adalah singa-singa lapar. Makanya sang raja pada waktu itu ngomong, Daniel, apakah kamu betul-betul aman? Ya, kalau diterjemahkan bahasa sekarang, apakah kamu selamat di situ? Kamu digigit sama singa atau tidak? Daniel bilang tidak. Saya tidak diapa-apain sama singa.
Karena Tuhanku telah mengirim malaikatnya dan dia telah menutup mulut-mulut singa itu. Akhirnya sang raja tahu, wah ini sebuah konspirasi. Sehingga orang yang memfitnah Daniel dimasukkan ke dalam kandang singa, akibatnya apa? Langsung dicabik-cabik oleh singa. Karena tidak ada pelindung, tidak ada penjaga. Ya, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya adalah yang tadi saya sudah sebut, yaitu menjemput orang yang akan menghadap Tuhan, yaitu mati. Ya, ini saudara bisa lihat di dalam kitab Lukas 16 ayat 22, di sana dikatakan, dan terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal dan dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham, dan orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa malaikat yang membawa orang-orang yang percaya. Saya sih tidak menghendaki kita mati, tidak. Harapan saya kita semua akan terangkat menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Ya, jadi begitu sangkakala berbunyi, tet gitu, kita tiba-tiba hilang. Tubuh yang terdiri dari darah dan daging berubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Dan saya perlu memberi penjelasan mumpung saya ingat, saudara. Di luaran sana itu ada pengajaran begini. Manusia itu ada dua malaikat. Kalau di Islam itu namanya apa ya? Mungkar nangkir apa kalau tidak salah itu. Ada juga yang namanya malaikat yang mencatat perbuatan orang. Kita pernah dengar ya cerita itu ya. Malaikat mencatat. Saya bilang ini malaikatnya enggak canggih ini. Tukang nyatet, saudara. Enggak ada dalam kitab suci kita yang dikatakan malaikat nyatet dosane orang, itu enggak ada, saudara. Ya. Nanti kalau orangnya melakukan dosa di tempat yang gelap, malaikatnya belabur lagi nyateti kepiye itu iki, peteng dedet kayak gini. Enggak ada itu malaikat mosok kalah sama CCTV. Ya toh. Jadi perbuatan kita yang ada di dunia ini itu terekam semua. Enggak perlu malaikat itu nyatet-nyatet, enggak perlu, saudara. Jadi malaikat itu menjaga, bukan nyatet. Nanti misalkan ada kecelakaan, jeber, mati. Lalu orangnya protes. Kenapa kok kamu tidak melindungi saya? Aku sibuk nyatet Kan ya enggak mungkin, saudara. Itu pengajaran di luar kita. Jadi mulai sekarang hapus ya. Ini terkenal di mana-mana cerita ini, ada dua malaikat. Terus nanti kalau masuk ke kubur, orang yang terakhir pergi, ada dua malaikat mungkar nangkir. Yang katanya tanya, agamamu opo? Nabimu sopo? Tuhanmu sopo? Enggak ada seperti itu, saudara. Orang mati ya rohnya sudah langsung ke sana, bukan di kuburan. Ya, pokoknya kita tidak boleh ikut apa yang namanya cerita-cerita dari luar. Kita fokus kepada kitab suci kita. Amin. Jadi hapus di pikiran saudara ini, mumpung saya ingat. Enggak ada malaikat yang tukang nyatet. Enggak ada, saudara. Apalagi nyatetnya pakai buku notes lagi, alah kesuwen, saudara. Ya. Enggak ada. Malaikat itu adalah roh-roh yang melayani. Dan tadi kita sudah membaca di dalam Ayub 1 ayat 10, dia menjagai rumah kita. Dia menjagai usaha kita. Ayo sekarang saudara berdoa. Nanti ya, Tuhan jagalah bisnis saya. Belum pernah kan saudara berdoa begitu? Bisnis saya dijagai Tuhan. Supaya jangan ada orang-orang yang berbuat curang. Jangan sampai ada orang-orang yang memanipulasi
perpajakan atau apa, ya banyak sekarang kan orang-orang dipleset-plesetkan, yang penting kalau orangnya kaya diperes. Artinya ada orang yang jahili usaha saudara. Kita berdoa, Tuhan lindungi, peliharakan usaha saya. Jangan sampai ada orang yang ngaco. Ya. Dan saya memberitahu saudara-saudara bahwa perlindungan malaikat ini ternyata itu bisa hilang. Ya, sekali lagi, perlindungan dari malaikat itu bisa hilang. Hilangnya di mana? Ketika kita berpikir negatif, maka kita membuka pagar perlindungan. Ketika kita berpikir negatif. Sebab apa? Ketika kita berpikir negatif, ketika kita marah, emosi meledak-ledak, maka kita tidak berpihak kepada malaikat-malaikat yang berenergi positif. Tapi kita akan berpihak kepada malaikat-malaikat kegelapan yang secara otomatis malaikat penjaga kita akan tersingkir karena merasa tidak dibutuhkan. Nah, sampai di sini paham, saudara? Makanya saya katakan, orang yang gampang marah atau dalam posisi marah itu orang yang paling gampang disantet. Saya dulu punya magic saya akan kerja kalau orangnya itu marah, saudara. Sampai kadang saya pernah tanya sama guru saya bilang, guru, bagaimana ya caranya orang bisa marah? Kalau orangnya nggak marah bagaimana tuh? Berarti ilmu kita kan sia-sia kalau gitu. Dia bilang, goblok kamu, bikin orang marah saja kok tidak bisa. Ludahi mukanya lah, siapapun orang pasti marah. Oh iya bener juga ya, itu. Jadi di situ kita coba nguji lagi. Dia bilang, kamu mau nguji, cari binatang yang gampang marah. Apa anjing herder? Coba kamu ganggu dia. Begitu marah kamu pukul dia mati anjingnya, ya, atau kepental. Nah, saya pernah nyoba terus terang, saudara. Dulu pernah tak coba. Ya. Nah, itu sekedar untuk nguji. Oh, saya masih punya gitu ya. Terus yang kedua, teman saya masih ingat. Malam hari jam 2 pagi, teman saya punya ilmu yang lain dengan saya, tapi energinya panas. Saya bilang, udah kita coba saja, nggak usah kita benturan, tapi asal kita kerasa, oh masih ada, sudah kita bubar gitu. Ya kita coba jam 2 pagi, saudara. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika seseorang itu energinya panas, di situ malaikat kegelapan yang masuk dan santet itu bisa tembus. Tetapi ketika kita tidak marah, tidak bisa, saudara. Mungkin saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu, George W. Bush pernah datang ke Indonesia. Ya, kemudian mantan paranormal yang katanya bertobat tapi balik lagi, yang dikenal Gendeng Pamungkas, itu mau nyantet George Bush, saudara. Dia sudah sesumbar nyembelih ayam hitam di bandara, wah gitu. Dia datang, mati orangnya. Sampai dia pulang nggak apa-apa. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah ilmunya Gendeng Pamungkas itu hilang? Tidak. Tetapi ada perlindung di alam supranatural. Ketika seseorang, ya saya pernah diajari guru saya, dia bilang, ilmu kamu tidak akan ada gunanya. Maka saya langsung tanya itu, ilmu kamu nggak ada gunanya. Ketika kamu berhadapan dengan orang yang berjiwa humor dan bersahabat, orang yang baik hati, ilmu kamu tidak akan ada gunanya. Tapi ketika kamu bisa berhadapan dengan orang yang emosinya meledak-ledak, di situ orang itu gampang kamu hancurkan. Nah, di sini saya tahu peran para malaikat ternyata, saudara. Jadi ketika seseorang itu emosi meledak-ledak, dia langsung membuka pagar. Pagar yang membentengi kita itu terkoyak.
malaikatnya bubar, saudara. Tidak ada yang mau dekat sama kita. Tapi begitu kita berserah diri, malaikat yang turun tangan. Maka ada istilah, kalau kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Tapi kalau kita yang turun tangan, Tuhan jadi angkat tangan. Nah itu, jadi malaikat-malaikat itu seperti itu kerjanya, saudara. Dan dia berada di dunia yang tidak kelihatan. Tapi dunia yang tidak kelihatan, saya kasih tahu, itu lebih real dari dunia nyata. Sekali lagi, dunia yang tidak kelihatan itu dunia yang lebih real dari dunia nyata. Kalau dunia nyata nggak real, saudara. Ada orang yang tapi hatinya dendam, hatinya benci. Ada? Banyak, saudara. Itu kan nggak real. Wajahnya nampak senyum, wajahnya nampak baik, tapi hatinya awas kamu tak bunuh kamu. Nah, itu kan nggak real, saudara. Tapi kalau dunia yang tidak kelihatan itu real, betul-betul. Ya, jadi itu dunia yang betul-betul nyata. Kemudian yang ke-8, saudara. Malaikat-malaikat ini ternyata bukan cuman dia membentengi, tetapi dia bertindak, yaitu menyerang, ya, berperang melawan setan-setan atau malaikat-malaikat yang jatuh tadi. Saudara bisa lihat di dalam kitab Daniel pasal 10 ayat 12 sampai 13, ya. Saya akan bacakan. Dan dia berkata kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab sejak hari pertama engkau menetapkan hatimu untuk mengerti dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Elohimmu, perkataanmu telah didengar dan aku datang karena perkataanmu itu. Namun raja kerajaan Persia sedang berdiri menantang aku 21 hari lamanya. Tetapi lihatlah, Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku tetap di sana bersama dengan raja-raja Persia. Jadi Daniel pada waktu dikepung oleh raja Persia 21 hari, Daniel tetap berdoa dan berpuasa. Di situ Tuhan kirimkan malaikat penghulu, ya, penghulu malaikat. Jadi malaikat perang itu yang paling tinggi itu namanya Mikael, saudara. Makanya saya punya anak yang kedua ini tak kasih nama Mikael. Kenapa? Karena Mikael itu malaikat yang gagah perkasa, malaikat yang tidak terkalahkan oleh apapun. Ya, jadi saya punya kerinduan anak saya diserang dengan cara apapun dia akan tetap kuat karena dia adalah Mikael, malaikat perang. Amin. Ya, jadi malaikat itu dia melakukan peperangan, saudara, selama 21 hari. Dan kalau sudah Mikael yang turun, sudah dipastikan bubar semua musuhnya. Nggak ada yang bisa menang, saudara. Saya pernah mendengar sebuah kisah dari seorang pendeta namanya Roland Buck. Roland Buck ini didatangi oleh malaikat Mikael pada suatu malam. Lalu pendeta Roland Buck ini banyak bertanya, saudara. Ini ada bukunya ya, kalau saudara ingin tahu bukunya itu judulnya Kunjungan Utusan Surgawi. Nah itu bukunya judulnya. Nah di situ menceritakan tentang malaikat Mikael yang mendatangi Roland Buck. Lalu di situ dipakai kesempatan untuk bertanya. Salah satu yang menarik hati saya adalah ketika pendeta Roland Buck ini tanya begini. Hei malaikat, tolong ceritakan kepada saya. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko? Nah di situ malaikat Mikael cerita, saudara. Dia bilang ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko dengan ketaatan, pada hari yang terakhir Tuhan perintahkan saya, nanti ketika bangsa Israel berteriak, kamu bawa pasukanmu masuk ke dalam
tembok Yeriko dan bongkar bangkirkan semua tembok. Bayangkan saudara, Mikael membawa pasukannya yang begitu besar, tembok Yeriko itu kan gede saudara, atasnya saja bisa buat rumah kok, rumahnya Rahab. Jadi mungkin seperti tembok Cina begitu ya, Great Wall itu. Itu malaikat masuk ke dalam, dobrak-abrik, runtuh temboknya itu saudara. Makanya saya terinspirasi. Wah, dahsyat ini malaikat ini enggak main-main. Ya, maka saya mengatakan nanti nek Tuhan berikan anak saya kedua, saya akan beri nama Mikael, malaikat yang gagah perkasa. Yang ke-9, apa tugas malaikat? Yaitu melaksanakan hukuman Tuhan. Nah, disitulah Tuhan ajarkan untuk kita membiarkan ketika kita diserang oleh orang, kita serahkan semua, pembalasan itu hak Tuhan. Karena malaikat-malaikat itulah yang akan melaksanakan hukuman ketika waktunya sudah tiba. Ya, saya tidak perlu bacakan, tapi ayatnya ada di Melehim Bet atau dua Raja-Raja pasal 19 ayat 34 sampai 35. Kemudian yang berikutnya yang ke-10 saudara. Malaikat itu memiliki tugas membawa suasana pujian. Malaikat membawa suasana pujian. Tapi beda dengan setan-setan. Setan-setan itu membawa suasana marah, bersungut-sungut, ngomel. Ya, itu beda. Tapi kalau malaikat Tuhan akan membawa ke suasana pujian. Itu saudara bisa lihat di dalam kitab Kilyahna atau Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 12. Jadi di situ kita melihat ada pasukan malaikat-malaikat yang menyertai kita, yang akan membawa kita sampai menghadap Bapa. Dia juga menjagai anak-anak kecil saudara. Coba saudara ingat enggak kalau saudara punya bayi, kadangkala kan bayi saudara ketawa sendiri ya. Nah itu dia sedang berdialog itu dengan malaikat saudara, malaikat penjaganya dia. Ya, jadi malam hari ini saya sudah sampaikan kepada saudara agar kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta malaikat-malaikat Tuhan itu menjaga, melindungi, memelihara hidup kita. Karena itu adalah perpanjangan tangan dari Tuhan sendiri. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.